Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Baik, di sini akan saya sampaikan informasi tentang yang terjadi sekarang di Jakarta. Akhir-akhir ini Ibu Risma selaku Mensos ini kan lagi hangat-hangatnya nih, lagi ramai-ramai di Jakarta tentang belusukan ketemu dengan tunawisma. Belusukan sana, jadi setelah Ibu Risma jadi Menteri Sosial langsung bergerak belusukan ke kolong jembatan, belusukan di Jakarta lah, sampai banyak pro kontra. Kan kenapa hanya memikirkan Jakarta? Kalau berbicara orang miskin, tuh di Papua banyak tuh, Aceh dan Jakarta ini kan, ya Jakarta ini paling tertinggi yang orang miskin ya, cuman 3%, yang lainnya udah sip. Jakarta ini udah paling mantap. Jawa Timur malah di bawah garis masih berapa, di atas 9% orang miskin di sana. Nah, totalnya ini ada deklarasi Pak Sutri ya. Pak Sutri di situ dikatakan deklarasi Tri Risma Harini for DKI 1. Wah, ini semakin hangat ini beritanya kawannya. Saya bacakan ulasannya dulu, deklarasinya ya. Dan siapa yang mendeklarasikan ini? Oke, baru kita bahas kawan. Nah, banyaknya kritikan-kritikan dan pro kontra yang karena adanya belusukan oleh Ibu Tri Risma Harini yang lebih dikenal dengan Ibu Risma, maka tiba-tiba muncul dan beredar poster deklarasi Tri Risma Harini for DKI 1. Nah, ada orang yang bernama Bapak Khairul Amin. Nah, Bapak Khairul Amin inilah sosok di balik deklarasi tersebut. Nah, ia mengaku inisiatif itu muncul dari dirinya sendiri untuk mendeklarasikan Risma sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta di Pilgub DKI tahun 2020 untuk menggantikan Bapak Anies Baswedan. Inilah yang saya bilang saudaraku. Inilah yang saya bilang, orang-orang yang haus kekuasaan, yang belum tentu dalam kekuasaan itu memakmurkan rakyatnya semua. Inilah yang saya katakan selama ini. Biasanya orang haus kekuasaan baru berduduk di jabatan yang baru, sudah sibuk mengurusin bagaimana terpilih kembali, bukan sibuk mengurusin bagaimana rakyatnya makmur. Itu satu ya. Saya lanjut ya. Khairul Amin mengaku sebagai mantan warga Jawa Timur yang sudah resmi menjadi warga Jakarta. Deklarasi Ibu Risma ini sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta ini akan dilakukan rencananya hari ini Sabtu tanggal 9, hari ini rencananya ya, yaitu dengan tulisan Pak Sutri for DKI Jakarta. Gila. Khairul Amin yang merupakan bagian dari Pak Sutri menyatakan dukungan yang diberikan murni dari keinginan warga Jawa Timur yang beralamat di DKI Jakarta. Jadi di sini Khairul Amin mengklaim bahwa ini adalah keinginan warga Jawa Timur yang telah beralamat di DKI Jakarta. Jawa Timur kan, kita cek nanti ada nggak orang Jawa Timur yang tinggal di Jakarta sekarang mendukung ini. Kita nanti lihat. Karena kami, dari saya dan beberapa teman-teman dari Jawa Timur
dan dari wilayah lain yang sudah berada di Jakarta berharap dengan deklarasi itu Bu Risma tahu harapan kami. Punya harapan beliau kemudian jadi gubernur, katanya saat dihubungi suara.com. Amin mengatakan pihaknya meminta agar Ibu Risma untuk menjadi gubernur DKI Jakarta karena sosok Risma dinilai memiliki kemampuan. Ini bukan masalah primordial, tapi kebetulan saya sebagai ketua Pasutri, kan saya aslinya Jawa Timur. Kita melihat bahwa Bu Risma memimpin di Surabaya, terus hari ini dipercaya presiden menjadi menteri. Kita semua juga bisa melihat kerja keras sama dia dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, kata Amin. Nah, pihaknya mulai melakukan deklarasi karena kerja-kerja politik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan harus disosialisasikan terlebih dahulu. Kalau secara pribadi kita nggak ada komunikasi sama Bu Risma, mungkin Bu Risma juga nggak kenal sama kami. Kami ikhlas-ikhlas saja mendeklarasikan beliau tanpa ada perintah dan sepengetahuan beliau. Disinggung soal program, Amin mengaku belum memilikinya. Pihaknya hanya ingin menyampaikan dukungan kepada Risma agar maju sebagai gubernur DKI Jakarta pada pilkada selanjutnya. Oh, biasalah itu. Mau ya cari-cari perhatian lah, ya salah nyari-nyari ya. Tapi apapun itu saudaraku, apapun itu, di sini kita sedikit diskusi bahwa siapapun warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama di dalam memimpin. Ya, baik sebagai kepala desa, bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden maupun anggota dewan. Namun sangat disayangkan di masa pandemi seperti sekarang, apalagi Bu Risma baru saja duduk jadi menteri sosial dan belusukan Ibu Risma ini menjadi pro kontra, kok tiba-tiba udah berbicara politik. Ini yang membuat rakyat bingung ya. Baik sahabatku, di sini selamat datang. Sukri Peta, saya di Surabaya, tinggal di Jakarta. Ini Sukri ini. Ya, terima kasih Sukri. Tapi itu Pak Aminnya tuh mengklaim warga Jawa Timur. Ini asli, bukan hanya Jawa Timur, asli Surabaya. Nah, apakah ini ada berhubungan dengan bulusukan selama ini yang pro kontra? Sebaiknya kan Ibu Risma fokuslah sebagai menteri sosial, cek tuh yang paling sekarang ini yang terhangat, yaitu masalah dana bansos itu loh. Nah, ya kalau mau jadi gubernur ya nantilah di saat orang mau ada pemilihan lah, lakukan dulu lah sebagai menteri sosial. Ya bansos ini kan sudah bermasalah, kok bukan itu yang diurus ya. Rugi Pak Jokowi nanti itu. Harapan Pak Jokowi itu kan mengangkat menteri sosial ya agar tidak terjadi lagi korupsi, agar ketat pendistribusian ini. Lah ini kok menteri sosial kok malah belusukan, ya kan? Harusnya mengecek itu jalur-jalur distribusi, jangan sampai ada korupsi. Nah ini ya gimana ya, betul ya, Bima Guntara di Jawa itu banyak orang miskin. Ini kalau saya bacakan kawan, orang pertama kemiskinan pertama itu Papua kawan. Padahal di sana ya, provinsi yang paling sedikit orang miskinnya itu malah Jakarta. Kalau dilihat ukuran rankingnya. Nih, saya ambil satu contoh, ini ada data saya ya. Nih, saya punya data ini kawan. Nih, ini data. Ya, di sini Papua yang paling miskin, yaitu 27,53% kemiskinan di Papua.
Ini adalah data Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan 34 provinsi di Indonesia. Yang paling atas ini Papua nih. Ini yang paling atas Papua. Kemudian disusul Papua Barat. Papua Barat. Nah ini semua wilayah orang kaya. Ini harusnya ke sana Bu Risma ini. Terus Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah. Padahal ini ya, Aceh termasuk Indonesia Timur ke sana. Ini penyuplai hasil sumber daya alam ke bangsa ini. Lah, tapi kok mereka masuk paling atas ini kemiskinan. Nah, kemudian yang paling bawah, yang paling rendah itu DKI Jakarta, malah yang paling bawah tingkat kemiskinannya. Kemudian kedua Bali, ya Bali wajar banyak turis di sana ya. Nah, ini. Jadi yang paling banyak orang miskin itu Papua, bahkan Jawa Timur masuk kategori miskin. Paling banyak 10,37%. Ini tengah-tengah ini Jawa Timur. Ya, tempat Ibu Risma dulu ya di Surabaya. Ini 10,37% kawan. Nah ini. Jadi DKI Jakarta ini tingkat kemiskinannya paling rendah, tapi kok di situ dapatnya orang miskin yang mau dibantu. Papua sono, Papua Barat, Maluku, nah itu. Nah ini sahabatku yang saya bisa sampaikan.